Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sangat baik, amat baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan yang menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hidup kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mau berjalan di dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan pada renungan saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Begitulah pembacaan firman Tuhan sebagai topik renungan pada saat ini, wasiat Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu wasiat Daud ini kepada anaknya Raja Salomo. Dia berpesan supaya senantiasa Raja Salomo mengingat nasihat, wasiat yang diberikannya. Karena itulah sebagai bekal hidupnya untuk menjalani hari-hari ke depan. Sama halnya dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika kita masih kecil, remaja, dewasa, dan saat ini mungkin kita sudah berkeluarga, kita selalu mengingat bagaimana nasihat orang tua kita, bagaimana mereka menginginkan supaya kita hidup di dalam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Begitu juga supaya kita bijak dan berhikmat untuk hidup, bergaul antara sesama manusia dengan penuh kasih persaudaraan, dan begitu juga terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu pesan seorang sebelum meninggal seperti Daud atau wasiat sering merupakan hal yang sangat penting. Bisa jadi wasiat itu merupakan pedoman hidup atau tindakan-tindakan yang tak tersampaikan dilakukan masa hidupnya. Tetapi seseorang, orang tua, tokoh, pemimpin, dia berkewajiban untuk memberikan nasihat, memberikan wasiat untuk dilakukan generasi muda, bahkan keturunan anak dan cucunya. Karena itu hal-hal yang penting menjadi prinsip, menjadi pedoman untuk berkesinambungan dilakukan sesuai dengan pengalaman hidup dan yang dia alami, yang dia rasakan ketika di masa hidupnya. Inilah yang penting bagi orang yang ditinggalkan
untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh wasiat itu, baik wasiat dari orang tua, baik wasiat dari tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, wasiat Raja Daud kepada Salomo bisa dibagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah mengenai prinsip hidup seorang raja. Daud menegaskan kepada Salomo bahwa raja bukanlah tuan di atas segala tuan. Raja harus tunduk kepada Allah sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Daud memerintahkan Salomo untuk menjalankan kewajibannya selaku raja dengan setia kepada Allah, taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, dan hidup menurut jalannya yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Berkat dari semua itu adalah tahta kerajaan akan menjadi milik keluarga Daud selama-lamanya. Ini yang dialami oleh Raja Daud ketika dia hidup dekat, setia dan taat kepada Tuhan. Dia senantiasa menjaga hubungan baik, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya lewat ibadah, lewat doa, pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Itu yang dia inginkan juga kepada Salomo anaknya, supaya mengikuti jalan-jalan yang telah dia lalui bersama dengan Tuhan. Dan Daud rindu dan sangat mengharapkan Salomo hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari penegasan Daud itu jelas bahwa Allah menghendaki seorang raja harus hidup tunduk kepada Allah. Dia mesti menjadi teladan bagi rakyatnya. Ketika raja tidak lagi menjadi teladan, maka Allah sang pemilik tahta itu akan bertindak. Ketika kita ada di dalam kasih, bimbingan, penyertaan Tuhan, posisi apapun tugas kita saat ini, kita menyadari itu semua karena kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Baik kita menjadi pekerja profesional, baik menjadi karyawan swasta atau PNS, atau pengusaha, atau pebisnis, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas kita sehari-hari, mari jadikanlah Tuhan sang pemimpin di dalam hidup kita, yang memberikan hikmat, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dikuatkan, dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi terberkati, yang menjadi berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, ketika Salomo, Daud berpesan untuk bertindak bijaksana, mungkin terhadap Yoab, anak-anak Berjilia dan Simea. Daud meminta Salomo menghukum Yoab dan Simea. Penghukuman itu memperhatikan bahwa raja sebagai wali Tuhan, sebagai mandataris Allah, supaya bersifat adil, bijaksana, yang salah satu harus dihukum, sedangkan pengganjaran yang baik bagi anak-anak Berjilia juga memperlihatkan bahwa kebaikan seseorang itu tetap diingat oleh Allah. Ketika Raja Salomo memerintah menjadi raja, dia harus diharapkan dan dituntut menjadi raja yang baik, raja yang bijaksana, raja yang memiliki keadilan,
bisa menimbang tentang bagaimana kebenaran dan keadilan itu di tengah-tengah rakyatnya, masyarakat. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kita diberikan oleh Tuhan hikmat kebijaksanaan. Kita boleh menimbang, menilai, dan memahami apakah itu kehendak Allah atau tidak. Kita bisa menyatakan kebenaran dan keadilan itu di tengah-tengah kita, dalam korps kecil maupun yang besar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi wali sebagai pelayan Tuhan untuk hidup menjadi berkat dan diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, apa akan yang dilakukan Salomo memperlihatkan betapa raja semestinya memperlihatkan keadilan dan kasih Allah. Raja harus bertindak seperti Allah sendiri yang terhadap umatnya. Dia harus mematuhi Allah karena kerajaan Israel adalah milik Allah sendiri. Itu jugalah panggilan bagi kita, umat Tuhan, dimanapun kita berada dan Tuhan utus, baik di dalam keluarga kita, lingkungan, masyarakat yang majemuk, yang luas, baik di bangsa dan negara ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari bergumul, berdoa untuk pemimpin bangsa kita, supaya mereka menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pemimpin yang bisa menunjukkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjunjung tinggi betapa kebenaran itu, keadilan itu, dan kasih Allah itu harus disampaikan ke semua orang. Terima kasih, dan saat ini kita mau melakukan aktivitas kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu saat ini yang kami dengar. Biarlah kami memiliki hati yang bijaksana, hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kami boleh menimbang dan menilai mana yang benar dan yang mana yang tidak benar, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, supaya kami tetap hidup setia dan taat, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah sekeliling, sahabat, teman, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.